Halo semuanya, selamat datang di channel gua. Dan di video kali ini gua pengen sharing pengalaman sedikit nih mengenai sepeda listrik. Nah, ini adalah sepeda listrik UNFly DF8 dan gue pengen sharing gimana pengalaman gue di sini. By the way, misalkan kalian pengen beli produk ini, tentunya link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu. Nah, produk ini harganya 5 jutaan. Tapi misalkan kalian lihat di toko-toko yang lain, pasti kalian bisa dapat harga 4 jutaan. Sepeda listrik ini mempunyai kapasitas angkut kurang lebih 100 kilo. Jadi misalkan kalian boncengan, ini tidak direkomendasikan, apalagi ngebonceng orang dewasa. Ini kasihan mesinnya coy. Nah, sepeda listrik ini desainnya sama seperti motor. Bisa kalian lihat ada lampu seinnya, ada lampu jarak jauhnya, dan bisa kalian lihat ini ada logo UNFly, dan bisa kalian lihat ini di depan ini berbahan plastik. Jadi untuk build quality-nya ini menurut gue biasa aja. Ini standar sepeda aja sih. Nah, ini pakai plastik gitu. Nah, di bagian shock ini menurut gue udah nyaman banget. Tapi misalkan kalian ngebut gitu, ini agak nggak enak. Apalagi misalkan di jalan jelek gitu ya, agak kurang nge-shock gitu ya. Nah, spakbornya itu seperti ini. Ini khas banget sepeda listriknya. Untuk bannya dia pakai ring 16 dan dia udah pakai ban tubeless. Jadi aman banget ya misalkan kalian kena paku. Nah, ini adalah bagian remnya. Remnya itu belum cakram, masih drum gitu. Jadi masih pakai mekanisme mekanik gitu ya, masih pakai kabel-kabel gitu. Kalau bahasa motornya sih disebut rem tromol. Untuk warna sepeda listrik ini kurang lebih ada 5, bisa kalian pilih tuh, ada banyak tipenya. Tapi menurut gua warna hitam ini oke sih, soalnya nggak kelihatan sepeda banget gitu ya. Oke, sekarang kita pindah aja ke bagian depan. Di bagian depan seperti ini. Sini ada pengaturan lampu jauh dan dekat. Ini ada lampu sein. Dan ini ada klakson bunyinya seperti ini. Dan untuk di bagian kanan, nah di sini ini ada tombol buat ngeganti gigi ya. Jadi di sini ada 3 kecepatan. Maksimal kecepatan adalah 50 km per jam. Sayangnya remnya ini masih mekanik yang belum hidrolik gitu ya. Jadi belum ada cakramnya gitu. Jadi 50 km per jam dengan rem seperti itu menurut gua agak khawatir sih. Jadi nyata-nyata aja mending pakainya. Nah, di sini ada laci, bisa kalian lihat. Ada gantungannya juga, dan kita lihat kuncinya bentuknya seperti ini. Kita dikasih 2 dan ini ada alarmnya untuk kunci dan juga ngebuka. Tapi tetap aja misalkan pengen nyalain mesinnya, kita harus pakai kunci yang utama. Nah, seperti ini. Keren bukan? Nah, kita pindah ke bagian sini. Nah, enaknya UNFly ini tuh nyaman banget. Soalnya ada stepnya, dan misalnya kalian pengen ngangkut aqua galon, ini aman banget. Dan tentunya karena ini sepeda listrik, di sini ada tuasnya tapi nggak dipasangin. Nah, di belakang ada stepnya. Ini buat pengemudi belakang. Tapi misalkan orang dewasa yang dibonceng itu ini tenaganya nggak adaan cuy, asli. Misalkan dewasa plus 1 anak, ini masih bisa ngangkat menurut gua. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Di sini ada spakbornya. Dan untuk mesinnya itu menyatu di bagian ban ya. Dan di sini ada rantainya. Misalkan kalian pengen pakai mode manual, digoes, ini bisa. Karena ini sepeda listrik, jadi untuk sistem dalamannya itu benar-benar minimalis ya. Asli ini cuma gini doang anjir perkabelannya. Ada rangkanya juga. Nah, kebanyakan orang misalkan beli sepeda listrik pasti pedalnya nggak dipakai, soalnya ya mereka ngambil efisiensinya aja. Soalnya pakai listrik itu lebih hemat dan nggak capek. Sepeda listrik ini udah dilengkapi standar 2, yes, sama sih seperti motor, jadi bisa dibedirin gitu. Dan untuk shocknya di sini double shock, jadi enak banget buat suspensinya. Untuk bagian belakang remnya ini sama, masih pakai tromol. Jadi harus sering diperhatikan untuk rem ini, apalagi misalkan kalian pakai motorin sepeda ini untuk jarak jauh atau sering gitu ya. Dan bisa kalian lihat di bagian belakang, di sini ada lampu yang menyatu dengan seinnya. Nah, ini ada kayak dudukan plat nomor gitu buat gaya-gayaan anjir. Nah, untuk tempat duduknya ini nyaman banget. Bentuknya memanjang kayak motor dan udah dilapisi oleh sejenis kulit sintetis gitu. Dan di sini ada port buat pengisian dayanya. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat di layar ya, pengisiannya ini kurang lebih 8 jam sih untuk full. Untuk bagasinya seluas ini termasuk besar sih menurut gue untuk sepeda listrik karena bentuknya yang seperti motor. Dan karakter motor atau sepeda listrik itu misalkan semakin banyak beban, semakin tenaganya juga berkurang. Jadi misalkan boncengan seperti ini, bawa bocil ini masih aman. Tapi misalkan orang dewasa 2, ini agak kurang gitu ya tenaganya.
Nah, misalkan kalian ngelewatin jalan-jalan jelek seperti gua ini, asli ini gak nyaman, apalagi ada suara bodinya yang kresek gitu. Sekarang kita ngomongin tenaganya. Menurut gua misalkan kalian nggak boncengan gitu pergi sendiri, ini tenaganya lebih dari cukup, tapi di limit sampai 50 km per jam. Nah, sebenarnya udah cukup sih buat sendirian. Tapi misalkan kalian tambah beban gitu ya, ada 2 orang gitu ya, mungkin kecepatannya nggak akan nyentuh sampai 50, ya paling banter 30 sampai 40-an. Gak enak sepeda listrik itu seperti ini nih, anjir, misalkan udah nyentuh polisi tidur, suaranya itu nggak ketahan. Nah, sepeda listrik ini ada 3 kecepatan ya. Misalkan kalian pengen ganti gitu speednya, kalian bisa pencet tombol yang ada di kanan. Menurut gua untuk sekedar keliling komplek atau ngantar jemput anak ini udah oke. Misalkan beli galon ke warung gitu, ini udah oke sih menurut gua. Tapi misalkan untuk jarak jauh, apalagi penggunaan bebannya itu 100 kilo ke atas boncengan, menurut gua ini kurang recommended sih. Tapi buat main-main, apalagi ini buat bocil, buat anak kelas SD, SMP, ini udah lebih dari cukup menurut. Ini nyaman-nyaman aja menurut gue. Pijakan kakinya pun ini besar sekali. Jadi ya menurut gue nyaman sih, udah kayak motor gitu. Sebenarnya sepeda ini tuh recommended misalkan kalian beli gitu ya. Misalkan pengen jalan-jalan ke Indomaret, Alfamart, keliling komplek kayak gini kayak gua. Tapi misalkan buat jarak jauh gitu kan, jangan deh. Ini cuma buat hemat. Sekarang kita tes nanjak. 1, 2, 3. Aduh, melambat. Nah, kelemahan sepeda listrik ini saat nanjak, tenaganya itu agak ngedown. Jadi harus dipaksa tuh benar-benar